Pemirsa, emiten perbankan dan pertambangan masih menjadi incaran investor di pasar modal. Di sisi lain, emiten teknologi cenderung fluktuatif. Bagaimana prospek emiten sektor perbankan dan sektor-sektor yang lain? Saya membahasnya bersama dengan Direktur Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo. Mas Kiswoyo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Kiswoyo, tadi sebelum jeda saya sudah memulai dengan pertanyaan terkait dengan saham Goto yang kemarin sudah dilepas lock-up periodnya, dan pagi ini saat kita berbicara sudah terkena auto rejection bawah, sudah turun sahamnya 6,6% di 141. Sebelum kita bahas sektor yang lain, bagaimana nasib Goto ini, Mas Kiswoyo? Ya, ini kan karena ada lock up, jadi memang pada saat IPO itu, awal-awal IPO kan founder artinya pemegang saham yang memiliki saham GoTo sebelum IPO itu kan dikunci, tidak boleh jualan selama 6 bulan. Nah, lock up-nya itu hari ini dibuka katanya, jadi mungkin ada kepanikan. Saya tidak tahu nih yang masang segini banyak antri jual ini apakah bagian dari para founder yang memiliki yang tidak bisa jualan hari ini, mereka mulai bisa jualan, mereka antri jual, ataukah memang orang-orang di market retail yang ingin ketakutan, jadi mereka buru-buru pengen pasang jual dulu gitu. Nah, kita tidak tahu nih, tapi memang tebal banget sih ini. Begitu. Ada saat ini kalau saya lihat itu antrian jual di 141 ada 42 juta lembar ya. Ya, bingung nyebutnya nih, banyak banget. 42 juta ini saya masih membaca nominal. Tapi pertanyaannya begini, Mas Kiswoyo, kan sebetulnya going concern dari emiten Goto ini masih baik ya. Kita masih melihat baik Gojek dan turunan-turunannya maupun Tokopedia itu masih berusaha dengan baik. Apakah memang kemudian ketika lock up period ini dilepas, artinya memang tidak ada harapan lagi dengan saham Goto, atau banyak orang yang akhirnya malah salah mengartikan berakhirnya lock up period ini? Bagaimana menurut Anda? Jadi memang harus kita sadari, mungkin market mungkin akan menyadari dari Bukalapak juga, bahwa bisnis perusahaan itu berbeda dengan pergerakan harga saham. Biasanya memang normalnya adalah kalau bisnis perusahaannya bagus, otomatis harga saham akan naik. Itu normalnya seperti itu. Tapi memang kadang-kala ada anomali di mana bisnis perusahaannya biasa-biasa saja, harga saham bisa naik lebih tinggi. Ya, kita semua sudah tahu lah bagaimana kalau saham blue chip model BRI, BCA, BNI, Mandiri, Astra, Telkom, itu setahun mungkin gain hanya sekitar 20-30%. Itu sudah maksimal. Tapi kalau kita bicara saham yang mungkin kelasnya biasa-biasa aja, yang lapis duanya ya, kayak model Medco, Akra, BRPT, itu kan mereka bisa naik bisa sampai 50% dalam setahun, gitu, press high dan low-nya. Nah, ini sebetulnya memang sudah memberikan gambaran bahwa apa yang terjadi di market mungkin bisa jadi berbeda dengan kondisi fundamental perusahaan. Itu memang yang pertama. Tapi memang ada hal kedua yang harus diperhatikan juga, bahwa kalau kita bicara GoTo, ini bisnis memang besar, tapi dalam prospektus mereka sudah menyatakan dengan jujur sebetulnya bahwa mereka ini masih mengalami kerugian mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan. Bahkan mungkin mereka bilang mungkin selamanya tidak akan pernah untung gitu. Nah, jadi akhirnya kalau sudah kasus seperti ini, biasanya itu kalau kita tahu di pasar modal itu ada dua tipe, trader dan investor. Investor itu biasanya mereka tidak akan masuk. Kenapa? Karena investor itu adalah forecast ke depan. Artinya ke depan ini perusahaan ini bisa untung nggak? Kalau perusahaan ini sudah bilang 5 tahun ke depan bakal rugi, ngapain saya beli? Itu kalau pemikiran investor. Nah, lalu yang masuk siapa? Yang masuk itu ya paling para trader. Nah, trader itu intinya adalah mereka spekulasi. Saya beli, harapannya harga naik. Nggak peduli itu fundamental perusahaan mau seperti apa, pokoknya harga saham naik. Kalau harga saham tidak naik, saya harus cut loss. Itu kalau trader sudah profesional, biasanya seperti itu. Baik. Mas Kiswoyo, pertanyaannya kan begini, Goto ini kan go public di bulan April ya, 11 April 2022, sekitar 8-7 bulan yang lalu, di harga perdana 338. Kalau kita pakai sekarang 141, itu kan sudah lebih dari separuh turun dari harga perdana. Untuk investor yang baru masuk di situ, bukan investor yang sudah di lock up ya, yang pemegang saham seri A. Untuk investor yang bukan pemegang saham seri A dan seri B, apa yang harus dilakukan kalau tadinya mereka masuk beli saham Goto berharap untuk memang investasi jangka panjang? Sekarang kan sudah ada separuh berkurang nilai investasinya. Apakah ini waktunya untuk menambah lagi porsinya, tapi memang dengan asumsi harus lama 5 tahun begitu? Bagaimana, Mas? Mungkin yang Mas lewat pas itu bukan investor, tapi saya lihat lebih mengarah ke arah trader, saya lihat. Karena kalau investor tadi saya bilang mereka melihat view, artinya dalam jangankan view 5 tahun, mereka 1 tahun depan aja harus untung. Tahun ini untung, tahun depan harus untung. Atau tahun ini rugi, minimal tahun depan harus untung. Nah, kalau view-nya 5 tahun ke depan sudah dijelaskan pasti rugi terus, saya rasa biasanya jarang sekali investor mau masuk.
Yang masuk itu biasanya trader lah, seperti itu. Investor jangka panjang pun tidak mau masuk di Goto ini? Tidak mau, karena mereka apalagi sudah dengar punya 5 tahun ke depan rugi, bahkan bisa jadi rugi selamanya. Nah, itu investor pasti takut lah gitu. Untuk apapun istilahnya ya Mas Kiswoyo, tapi orang-orang yang sudah punya saham Goto pada saat go public, saat hari perdana, dan tadinya berharap bahwa akan diuntungkan. Memang di dalam perjalanannya kan sebetulnya harga saham ini sempat ke 400 ya, walaupun tidak terlalu lama. Saya lihat di data itu sekitar bulan Juni-Juli itu ada di atas harga perdananya sebetulnya. Kalau mau jual di situ sudah untung. Tapi kalau masih bahasa pasarnya nyangkut begitu, bagaimana Mas Kiswoyo? Apa yang harus dilakukan? Kalau untuk cut loss kan sudah separuh lebih nih kerugiannya. Ya memang ini dilema kita sendiri. Kalau saya tanya ke orang-orang di market, terutama untuk yang itu mereka sebenarnya tidak jelas posisi mereka. Mereka tidak jelas mereka ini posisi awalnya adalah investor atau trader. Jadi makanya ada yang bilang investor kecelakaan begitu kan. Kita terpaksa investor. Yes, aslinya saya mau trading, tapi kalau trading tapi gini, trading itu ada persyaratan dari kondisinya. Pertama mereka punya trading plan. Kapan harus take profit, kapan harus cut loss. Nah, biasanya ketika mereka waktu batas cut loss, mereka nggak berani cut loss. Dibiarin harga turun, akhirnya mereka bilang saya investasi. Baik. Investor. Jadinya investor kecelakaan, begitu kan istilahnya. Nah, kalau investor pun juga sama. Mereka sebetulnya kategori investor pun mereka punya batasan. Mereka memang tidak patokannya bukan ke harga saham, ke fundamental perusahaan. Saya targetin tahun depan harusnya perusahaan ini net profitnya 20%. Tapi kalau naiknya hanya 10% atau 15%, dan saya lihat kondisi makronya sesuai dengan prediksi saya, ya berarti perusahaan ini tidak perform. Saya akan jual itu harga saham. Biarpun lagi turun ya, saya istilah cut loss, istilah investor. Jadi memang kesalahannya adalah kebanyakan orang itu tidak bisa, pertama tidak jelas lagi posisi dia itu trader atau investor. Mas Kiswoyo, ini kan yang bisa dilepas atau mulai diperdagangkan kemarin karena berakhirnya lock-up period itu, menurut catatan ada sekitar 1 triliun lebih saham Goto. Dan waktu itu kan waktu go public di bulan April itu nilainya 13,7 triliun rupiah. Kalau misalnya koreksi Goto ini terus terjadi, pertanyaannya kan apakah ini bisa menyeret indeks turun karena kapitalisasi pasarnya besar, atau seperti apa Anda lihat? Nah, ini sebetulnya memang menjadi rahasia market juga saat ini, komposisi pemegang saham, komposisi bobotnya Goto ke IHSG itu seberapa besar. Jadi kalau dulu pakai market cap itu gampang hitungnya, kita bisa kebaca. Tapi kan sekarang dibilang ada bobot free float lah, ada sebagainya macamnya. Nah, ini memang agak sedikit bingung. Jadi IDX sendiri kayaknya belum publish secara pasti, bobotnya berapa persen. Jadi kalau dulu kan kelihatan misalnya BCA 11% zaman dulu ya waktu market cap, terus BRI misalnya 7%, itu kan kita bisa tebak lah kira-kira, dan 7% basisnya dari market cap gitu, ada hitungannya. Nah sekarang ini kayaknya IDX tidak mau mempublish gitu, karena kita memang saya melihat dari market ya, dulu awal Bukalapak IPO itu benar, indeks kita lihat Bukalapak, tapi belakangan ini kok belakangan Bukalapak mau turun juga IHSG-nya masa bodoh. Ya berarti mungkin bobotnya sudah dikurangi gitu kan. Bisa begitu ya. Ini ya yang saya sebetulnya market juga dibilang ini salah satu rahasia market yang kita tidak pernah tahu. Saat ini bobot IHSG itu berapa besar sih ke saham-saham market cap-nya besar ya. Kita bicara market besar, aslinya sekarang berapa persen? Pak Kiswoyo, untuk orang yang belum masuk ke Goto, melihat harga sekarang sudah separuh dari IPO. Kalau saya bilang jangan masuk dulu, karena jangan masuk. Ya, kalau saya bilang gini ya, saya jujur salah satu mungkin dibilang termasuk kayak ke kripto pun saya tidak mau masuk gitu. Karena saya bilang saya mungkin tergolong old fashion, kok orang bilang. Tradisional. Jadi tradisional. Jadi saya lihat itu bisnis itu perusahaan itu harus untung. Meskipun going concern bisnisnya dari Goto ini kan masih bagus kan, baik Tokopedia-nya maupun Gojek dan turunan-turunannya, ada GoPay, ada GoFood, di situ kan masih bagus, Pak Kiswoyo. Begini, saya lihat ini pertama ya, kalau saya lihat ini saya fokus ke aset. Aset perusahaan ini seberapa besar. Jadi kalau kita lihat itu PBV lah. Makanya saya bilang gini, kalau kita lihat PBV-nya Goto itu jauh banget. Jadi saya daripada milih PBV Goto, saya lebih pilih PBV-nya BCA. Biarpun 4 kali PBV BCA sampai 5 kali, saya lebih suka pilih BCA. Kenapa? Asetnya jelas, itu gedung BCA ada di mana-mana, itu aset dia, bukan merek loh. Kadang-kadang kalau Goto saya lihat itu asetnya kan sebagian besar inketable, artinya harga merek saya sekian ratus miliar. Seperti Coca-Cola begitu ya? Nah, iya itu dia. Saya jujur bukan tipe yang seperti itu. Saya bilang ya itu technical vision.
saya memandang aset itu harus ada aset fisiknya dan bisa dijual. Artinya kayak BCA, misalnya punya gedung, butuh duit, ya gedungnya bisa dijual gitu. Jangan, kalau merek kan susah ngejualnya dengan harga yang inginkan gitu kan. Nah itu yang saya anggap gitu. Jadi saya lihat asetnya dulu. Kalau saya lihat GoTo kan asetnya nggak ada, kecil ya. Kalaupun ada itu merek katanya. Itu saya sebenarnya sudah tidak. Saya tidak suka lah dengan model-model seperti itu sih. Kalau begitu melihat kondisi yang sekarang terjadi untuk investor yang belum masuk, kalau menurut Anda avoid, hindari. Kalau yang sudah ada di dalam itu bagaimana, Mas? Nah ini saya memang kalau dari begini saya bukan dokter sahamnya istilahnya, tapi itu saya bilang kalau trader itu kan ada trading plan-nya. Cut loss di berapa. Nah ini kalau sudah terlalu jauh ini ya memang menyakitkan. Saya tahu, saya dulu juga pernah mengalami masa-masa itu. Kalau saya pribadi dulu saya dulu awal saya nahan terus, tapi ada satu titik saya harus cut loss. Dari situ saya belajar trading plan harus diterapkan. Berarti kembali lagi ya, semua yang kita bicarakan ini tentunya bukan rekomendasi. Keputusan investasi diserahkan kepada para pemirsa kita, dan kita mau melihat nanti seperti apa pergerakan GoTo. Untuk saat ini terima kasih Head of Investment Reswara Gian Investa Kiswoyo Adijo. Terima kasih Mas Kis, selamat pagi. Oke, pagi.